3 ini. Kalau ini kan biasa, kemarin sama dengan kuliah yang lain. Padahal akunnya kuliah sak ngaji nih, mana ngajinya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Nah, nggak kerasa ya, ternyata sekarang kita sudah memasuki episode kedua di podcast. Nah, kali ini kita akan mengulik tentang sejarah kampus kita tercinta, yakni kampus IAI Al-Qolam. Bersama dengan narasumber kita, yakni Al-Mukarrom Bapak Mudhofar, SAG MPD selaku Warek 3 dan mahasiswa pelaku sejarah. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi Pak Mudhofar ini merupakan mahasiswa pertama di kampus IAI Al-Qolam ini, tentu sebelum menjadi kampus IAI. Nah, langsung saja ya, kita mulai acara kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sejarah IAI Al-Qolam Pak. Ya. Nah, Bapak ini kan katanya merupakan mahasiswa pertama nih Pak. Bisa diceritakan bagaimana awal sejarah dari IAI Al-Qolam? Terima kasih sudah ya. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari siapa ini? Ana Mustafidah terkait dengan saya selaku mahasiswa perintis ya. Artinya sebelum gedung ini sudah sebelum terbangun, apalagi seperti ini sudah ada perkuliahan. Ini adalah, jadi begini, fase Al-Qolam ini ada 3 fase ya. Fase rintisan, fase pertumbuhan, ada fase perkembangan. Ini terkait dengan fase pertama yaitu perintisan. Khusus saya tadi pertanyaannya bahwa saya Mudhofar ini memang mahasiswa pertama maunya saya itu tidak kuliah di sini. Kenapa? Belum ada gedungnya, belum ada surat izinnya operasional, belum ada. Maunya saya itu ke Unisma atau ke UM ya. Akan tapi oleh para kiai pendiri Al-Qolam ini, pendirinya Kiai Yahya, kiai diundang lagi nih ya. Masuk ke Yahya, Kiai Qasim dan kiai lain. Saya dipanggil ya, karena sudah mengajar. Saya itu ketika lepas dari alia sudah mengajar. Mudhofar, kamu jangan kuliah kemana-mana, jangan ke yang lain, kuliah di Unisma Fakultas Syariah. Jadi belum Al-Qolam, Fakultas Syariah yang ada perjanjian atau MOU pihak Unisma dengan para ulama di Gondang Legi. Dari Unisma diwakili oleh rektornya, insya Allah namanya itu adalah Kiai Haji Usman Mansur, rektor Unisma ketika itu 85 ya. Kemudian beliau kerjasama dengan para ulama, alim ulama di Gondang Legi, khususnya dipelopori oleh Al-Mukarrom Al-Maghfurullah almarhum Kiai Yahya Saburawi. Maka dengan beberapa kali pertemuan, maka sepakat akan mendirikan Fakultas Syariah ya, atau Fakultas Unisma ya kala itu. Maka tidak lama lagi diadakan perkuliahan. Bukan di gedungnya sendiri, malah dompleng di SMA Agus Salim Gondang Legi yang sekarang itu dijadikan SMKNU Gondang Legi. Nah itu kurang lebih berapa tahun sana ya? Nanti ada ini kurang lebih 85 sampai 97, 88 sudah punya gedung.
88 sudah punya gedung, 85 masih dompleng di SMA Agus Salim. Mahasiswanya itu yang banyak sudah kiai, yang minimal guru. Ada 1-2 yang mahasiswa biasa, itu yang lain adalah sudah ilmu agamanya sudah bagus. Bahkan kalau kuliah karena ini jurusnya masih peradilan agama atau kodok, bukan ahwalus syahsiah, kodok. Sering kami ini mahasiswa awal ya, belum paham apa, sering mengadakan seminar yang mendatangkan dari para hakim PA. Nah, ketika seminar tentunya ada pertanyaan ya. Banyak pertanyaan dari mahasiswa yang para kiai ini, para ustadz ini yang merepotkan para narasumber. Bahkan tidak bisa menjawab. Bisa menjawab itu. Karena banyak kiai yang bersama kami itu. Kemudian alhamdulillah pada tahun 88 kalau tidak salah ini dapat bantuan tanah wakaf ini dari keluarga Bapak Haji Abdul Hamid ya. Nah, itu kemudian dibangunlah, setelah dapat tanah wakaf ini dibangun gedung ya satu arah asalnya, satu arah saja. Nah, ini alhamdulillah. Kemudian itu belum mandiri ya, artinya SK operasi belum turun. Nah, asalnya tadi kodok turun, kemudian dirubah lagi. Ada aturan lagi, dirubah menjadi ahwalus syahsiah. Nomenklatur begitu ya. Maka saya kuliah ini kurang lebih 12 semester. 12 semester baru turun operasional. Sudah berubah 2 kali kurikulumnya itu. Bahkan nama prodinya asalnya itu pengadilan agama atau kodok ya, kemudian sampai berubah menjadi ahwalus syahsiah. Nah, karena oleh kiai diminta untuk kuliah, ya apa ya, keinginan saya ini tidak jadi kuliah di luar sini, maka ikut kiai apa yang derek kiai, apa dari kiai ya wis kuliah. Ya kuliah enggak jelas gitu ya. Tapi dosennya yang banyak dari Malang, dari para hakim itu karena kodok. Jadi 12 semester itu baru SK operasional turun, baru dapat ujian UNC. Nah, untuk dapat selesai kuliahnya itu harus mengikuti ujian cicilan negara. Nah, sekira itu ya. Iya. Nah, itu tadi jadi sejarah awalnya. Nah, sekarang ini perkembangan Fakultas Syariah, Pak ya. Iya. Jadi tadi kan mulai dari perakiman, kemudian menjadi Fakultas Syariah Universitas Islam Malang, gitu Pak ya. Masih bukan, masih sekolah tinggi. Oh, masih sama. Jadi sebelum jadi Unisma sekarang, dulu namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Setai, Pak. Begini, asalnya Fakultas Unisma. Oh ya. Nah, kemudian berkembang mendapat ini dapat itu kan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam. Sekolah tinggi, dan prodinya satu-satunya adalah ahwalus syahsiah atau AS ya, gitu ya. Jadi saya ini adalah sarjana pertamanya S1 adalah ahwalus syahsiah. Ya. Berarti Al-Qalam ini bermula dari ahwalus syahsiah. Betul ya. Yang paling tua fakultas pertama prodi itu adalah apa? Ahwalus syahsiah. Jadi Al-Qalam ini adalah rintisan dari jurusan ahwalus syahsiah. Betul, ya. Nah, kemudian sekarang sudah menjadi IAI. Nah, ini mulai tahun berapa, Pak? Mulai IAI ya. Iya. Nah, sebelum ke itu bahwa mulai dari ini ada tahun
97 itu mulai mandiri. Sebelumnya kan ikut Unisma. Ya. Nah, tahun 97 ini diserahkan oleh Unisma kepada kami. Maka kami mandiri, maka membuka lagi jurusan pendidikan agama Islam. Ini sudah bernama Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, gitu. Sekolah Tinggi Agama Islam pada tahun Itu juga sudah punya nama Al-Qalam, Mbak ya? sudah. Sudah. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qalam. Iya. Sekolah tinggi mulai itu. 97 ya, 97. Iya, betul. Apalagi? Kemudian sekarang masuk ke visi dan misi. Iya, bagus. Nah, silakan. Visi Al-Qalam ya. Iya. Saya akan akan menyampaikan 2 fase saja. Fase sekarang dan sebelumnya. Iya. Sebelumnya artinya sebelum tahun akademik 2021-2022. Sebelumnya itu adalah mimpinya Al-Qalam ini ingin menjadi universitas. Jadi menjadi universitas riset ya, Iya. berbasis pesantren tahun 2030. Nah, tahun Di masa depan, 2030. Ya, ini mimpinya itu tidak tahu nanti tahun 30 apakah sudah terwujud, tapi dengan kiat-kiat diripnya ini bahwa sekarang ini sudah membuka ya, tapi masih mendaftar 4 kalau tidak salah 3 sampai 4 prodi. Iya. Sehingga nanti sekarang kan 9 dengan pasca sarjana ya. 9 dengan 4 berapa? 9. 13. Iya. Atau 12 itu bisa prodinya kalau 12 itu atau apalagi 13 bisa mengajukan menjadi universitas ya. Nah, bahkan kami akan mengajukan setelah ini turun semua SK-nya. Nggak tahu lupa saya itu termasuk prodi yang bisnis ya, bisnis syariah, IPS, IPA, apalagi ya, ada 4 kalau nggak salah itu. Ini kalau sudah turun SK-nya semuanya, insya Allah Al-Qalam akan menuju mempersiapkan menjadi universitas apa itu, universitas apa itu? Islam Al-Qalam. Unik kita nanti menjadi unik, bukan IAI Al-Qalam, menjadi unik gitu. Wah, keren juga ya. Semoga Kemudian yang kita cita-citakan bisa ya Pak itu ya. masih itu. Sekarang tadi riset itu menurut para asesor yang sudah asesmen di prodi-prodi Al-Qalam ini dikatakan berat Pak. Ya. Jadi untuk visi riset itu berat. Iya. Karena harus memang pembelajarannya berbasis riset. Sementara kan enggak itu, tugas-tugas biasa di kelas kan. Iya. Kenyataannya dosen dengan mahasiswa ini pembelajarannya belum kelihatan riset. Masih biasa saja. Maka dari arahan para asesor ini, maka tahun akademik sekarang dirubah visinya, yaitu tetap menjadi universitas pengabdian kepada masyarakat, transformatif, berbasis pesantren, ya, berbasis pesantren, bertaraf internasional, bereputasi ya, bereputasi internasional. Jadi mulai lagi menjadi universitas pengabdian kepada masyarakat, transformatif, berbasis pesantren, bereputasi internasional. Maka nanti ini pembelajaran ini, maka dari itu nanti mahasiswa ini adalah ya riset, ya pengabdian juga beri riset. Makanya sekarang ini oleh LP3M Gus Atok itu sudah di konsep
nanti KKN mahasiswa di sini adalah KKN-nya adalah PAR ya, partisipasi and riset, juga berbasis makosid syariah dengan indeks itu, maka banyak KKN-nya itu adalah berbasis pengabdian kepada masyarakat. Maka nanti ini di sivitas akademika ini, terutama dosen dengan mahasiswa ini harus banyak mengabdi. Sudah mulai dibuktikan ya, kemarin PAI itu keluar kerjasama dengan SMK PGRI Turen ya, mengadakan LKDS, latihan kepemimpinan dasar siswa. Ya, semuanya dari Al-Qalam itu, dosennya dari Al-Qalam, mahasiswa dari Al-Qalam, memberikan ilmu kepada anak siswa SMA PGRI bagaimana menjadi pemimpin yang benar, menjadi leader yang bagus. Itu dalam rangka pengabdian. Dan banyak lain sudah dikemas, sudah dikonsep, banyak pengabdian, tapi tidak lupa adalah riset. Gitu ya. Nah, ternyata keren loh ya kalau di Al-Qalam ini. Nah, ini kan tadi katanya berbasis pesantren nih Pak. Nah, jadi sebenarnya IAI Al-Qalam ini punya fokus apa sih? Terima kasih ya. Bahwa berbasis pesantren itu bukan pas-pas seperti pondok pesantren itu. Yang paling penting nilai-nilai kesantrian, nilai-nilai pesantren. Bagaimana akhlaknya, sesama, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan guru, akhlak dengan kiai, akhlak dengan masyarakat, ya toh. Kemudian harus muncul religiusnya, ya toh. Muncul religiusnya, ya, dan sebagainya lah. Nilai-nilai pesantren yang diusung, yang dibawa ke Al-Qalam ini, sehingga nanti kalau sudah selesai menjadi sarjana santri ya. Sarjana santri ya. Dan jadi tindak lanjut tiap hari juga benar. berbau santren. Ya, akhlak teman dengan teman, perempuan dengan laki-laki, ya tetap kode etik kepesantrenan betul-betul harus dipegang. Apalagi ini ya, yang para pendiri adalah para kiai. Kalau nanti Al-Qalam ini seperti perguruan tinggi umum, maka pendiri tadi Kiai Yahya dan lain itu nangis nanti di kuburan itu. Tapi kalau sudah berbasis pesantren, tindak tanduknya itu adalah santri, maka para pendiri Kiai Yahya dan lain akan senang, akan gembira di alam sana ya. Nah, sudah dibuktikan ini termasuk perkuliahan tidak campur yang itu dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk yang disebut dengan berbasis pesantren. Bahkan ketika sekarang saya menjadi Warik 3 ini punya angen-angen tapi belum dikonsep dengan matang ya, di bidang religiusnya. Nanti apalagi nanti dengan pertanyaan sampai nanti diteruskan dengan kuliah sak ngaji nih. Nah ini saya harus punya konsep ini Warik 3 ini. Kalau ini kan biasa, kemarin sama dengan kuliah yang lain, padahal akunnya kuliah sak ngaji nih, mana ngajinya ini. Maka insya Allah saya program nanti kalau sudah disetujui oleh para pimpinan dan seterusnya, nanti ada jam 0, nanti mungkin 1 bulan 1 kali atau tiap minggu ya, ngaji kitab terutama untuk mengendalikan akhlak yang bagus, yang religius itu adalah nanti ngaji hikam ya, kitab hikam, bahkan nanti Ihya Ulumuddin. Bahkan tidak cukup itu, angan-angan saya ini agar menjadi mahasiswa yang santri, yang religius, ingin nanti mahasiswa ini kami masukkan yang mau ya tentunya ke Torekoh. Torekoh, tentunya Torekoh yang mutabaroh. Nah, zikir itu intelek tapi zikir, ahli zikir itu. Ahli zikir, ahli religius, ya pinter di bidang keilmuannya tapi religius. Ya, insya Allah begitu, tidak tahu kapan ini, sehingga nanti jam 0
akan ada pengumuman, ada pengajian jam ini, yang ngaji yang baca kiai ini, ya toh, ya tentunya harus yang alim di bidangnya ini. Nanti ada apa ya, yang ngaji biasa, kata ngaji kan ngaji, kuliah saya ngaji nih, ternyata ada ngajinya. Nah sekarang insya Allah akan kami konsep seperti apa nanti. Saya ulangi lagi sampai nanti mahasiswa ini masuk toreko, ya, sehingga jelas menuju syariah jelas, kemudian toreko, la iso hakekah katanya. Ini paling enggak syariah dan syariahnya bagus, ya, kemudian torekonya untuk menuju Allah. Nah, ya, ada torekah yang harus memang kita laksanakan, gitu ya. Nah, jadi itu tadi merupakan filosofi slogan kita, ya. Jadi di mana-mana kalau IAI Al-Qolam kuliah sak ngajine lah itu, ya. Jadi kita akan menanti Pak, ya, semoga insyaallah doanya ya, insyaallah semoga doanya segera terwujud ini, ya. Jadi mahasiswa bukan hanya pintar dalam keilmuan tapi juga di torikoh itu tadi kata Bapak. Iya, jadi religiusnya juga kuat, jadi sehingga bisa menjadi mahasiswa yang benar-benar memiliki moral santri Pak, gitu ya. Jadi pintar juga, terus berakhlak juga, tapi zikirnya juga nggak lupa Pak. Ya. Aduh, keren sekali ini ya. Baiklah Pak, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih banyak Pak, ya. Sama-sama. Semoga apa yang kita telisik hari ini bisa menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat juga buat teman-teman, ya. Tentunya kalau sudah tahu sejarahnya pasti akan lebih mencintai. Betul. Baiklah, terima kasih karena sudah menyimak kami dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Juga saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.